Indonesia, negeri dengan kekayaan laut yang amat melimpah. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir. Dari ekonomi, teknologi, ekologis dan lingkungan, pertahanan keamanan, pendidikan, hingga penelitian. Salah satu pemanfaatan potensi yang jadi prioritas dalam upaya pembangunan kelautan berkelanjutan adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Satu di antaranya adalah budidaya rumput laut. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengungkapkan Indonesia memiliki kekayaan makroalga sebanyak 89 suku, 268 marga, dan 911 jenis. Dari jumlah tersebut, rumput laut kelas alga merah atau Rhodophyta menempati urutan terbanyak yang tumbuh di perairan laut Indonesia, dengan jumlah mencapai 564 jenis. Salah satu produsen rumput laut terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, produksi rumput laut basah di kawasan yang berada di bagian tenggara Nusantara ini mencapai 2,4 juta ton pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 1,9 juta ton. Faktor curah hujan, intensitas sinar matahari yang tinggi, serta karakteristik sebagian pantai berkarang mendukung tingginya produktivitas budidaya rumput laut di Provinsi NTT. Wilayah Taman Nasional Perairan Laut Sawu NTT merupakan kawasan yang selama ini dikenal sebagai penghasil rumput laut. Sejak lama, masyarakat di sini memanfaatkan ganggang laut tersebut sebagai sumber kehidupan mereka. Miguel Kiuk adalah salah satunya. Bersama seorang rekannya, Miguel mulai mengelola lahan dan menjadikan rumput laut sebagai mata pencaharian utama sejak belasan tahun silam. Nama saya Miguel Kiuk, Desa Onaek, Kecamatan Kupang Barat. Kita di sini rata-rata petani rumput laut. Kalau kita sudah 12 tahun menjadi petani rumput laut. Kalau kita punya sendiri yang ada tuh 225 tali. Kalau kita yang kerja di sini ada sekitaran 70-an lebih. Selama ini Miguel menggantungkan harapan pada lautan luas. Ia bersyukur dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari rumput laut. Menurut Miguel, pangsa pasar Pulau Jawa, terutama Surabaya, masih menjadi tujuan utama dari usaha budidaya rumput laut miliknya. Ya kalau musimnya dia bagus, tuh kita panen tuh sekali panen tuh bisa 2 ton. Tapi kalau kurang bagus tuh 1 ton saja. Nah, dan kita punya pengirimannya tuh kita kirim ke Surabaya. Kalau cerita untungnya dari rumput laut tuh lumayan. Artinya bisa menghidupi kebutuhan keluarga lah. Meski begitu, Miguel sempat merasa tertekan saat bencana alam badai Seroja menerjang hampir semua wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2021. Seluruh area tanamnya rusak tak berbekas. Padahal Miguel hanya tinggal menanti terbenamnya satu senja
untuk menyambut masa panen hasil jerih payahnya. Kita di sini semua barangnya kita semua hancur, tidak ada yang ketinggalan. Butuhnya kembali kita 2 bulan. Sementara ini kita baru mulai lagi untuk pembuatan bibit. Ya, kita juga minta terima kasih dari adanya bantuan, kita sudah berupaya untuk budidaya. Namun dalam perjalanannya kita yang tadi saya sampaikan bahwa begitu barangnya sudah mau siap dipanen, adanya badai jadi hancur semua yang kita mau panen tidak dapat lagi. Bibit, menurut Miguel, adalah permasalahan klasik yang lazim menimpa petani budidaya seperti dirinya. Saat ini, banyak pembudidaya rumput laut yang masih mengandalkan bibit-bibit lama. Bahkan beberapa di antaranya adalah sisa-sisa dari terjangan badai seroja. Karenanya, Miguel berharap adanya bantuan dari pemerintah dan pihak terkait lain dalam upaya pengembangan budidaya rumput laut di masa mendatang. Di lain sisi, Miguel tetap optimistis usaha rumput laut yang dijalani menjadi berkah di masa datang. Nama saya Aranti Kaimini, tinggal di Desa Onaik, Kecamatan Kupang Barat, pekerjaan pembudidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut juga menjadi sumber penghidupan bagi kaum perempuan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini, Ranji menanam rumput laut berjenis sakol yang bernama Latin Eusema striatum. Dari memanen rumput laut sakol, Ranji dapat mengatur keuangan hingga akhirnya memiliki warung sendiri. Biasa dari 500 sampai 1 juta ke atas penghasilan setiap bulan. Sore Mama. Iya. Mama, ini biskuit yang ini berapa? 10.000. Biasa dipakai untuk warung, biaya sekolah anak-anak, biaya dalam rumah tangga, keluarga bisa membantu. Dia sangat membantu ekonomi dalam rumah tangga. Dengan modal tak terlalu besar, budidaya rumput laut tergolong sederhana dengan siklus yang relatif cepat. Maka dengan penuh ketekunan, Ranji mengupayakan rumput laut sebagai bagian dari kehidupannya. Ia lalu menebarkan semangat dengan mengajak kaum perempuan di desanya untuk mau merawat dan menumbuhkan rumput laut. Kelompok di sini ada 5 kelompok, dan kalau dari kelompok saya nama Dalek Esa. Dengan anggota cuma 8 orang karena yang lain tuh 11-an. Menurut Ranji, awal hingga pertengahan tahun adalah momen paling menyenangkan. Saat itu adalah masa paling tepat untuk menanam rumput laut karena iklim yang bersahabat. Setelah masa tanam sekira 45 hari, rumput laut siap dipanen. Di pasaran, rumput laut memiliki kisaran harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Dari usaha memanen rumput laut, Ranji berharap adanya bantuan yang berkelanjutan dari pemerintah untuk memberikan bibit-bibit baru berkualitas. Sekarang ini bagus, tapi biasa duka tuh di bulan 10 tuh biasa penyakit ais-ais. Dia biasa rusak. Nanti kalau musim hujan disujar, nanti anakan ini, bibit ini biasa susah. Harapan kami sebagai petani rumput laut, mungkin ada bibit yang lebih bagus lagi, bibit baru lagi, mungkin bisa membantu perekonomian petani di sini.
Ranci dan Miguel adalah contoh pembudidaya rumput laut di Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang merupakan bagian dari wilayah kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang atau BKKPN Kupang. Dibentuk sejak tahun 2008, BKKPN Kupang adalah salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari 8 kawasan pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu NTT memiliki wilayah yang paling luas, yakni 3,35 juta hektar, membentang hingga 10 kabupaten dari Timur Tengah Selatan hingga Manggarai Barat. Secara khusus TNP Laut Sawu dibentuk itu sebenarnya untuk melindungi jalur migrasi paus sebenarnya. Tapi di luar potensi itu juga ada ekosistem, 3 ekosistem penting, ekosistem pesisir yang memang harus juga dilindungi. Ada terumbu karang, ada lamun, dan mangrove. Itu target konservasi utama juga yang dikelola BKKPN Kupang, yang itu sangat erat kaitannya dengan perikanan. Jadi bagaimana kawasan konservasi mendukung perikanan itu ada di TNP Laut Sawu. Budidaya rumput laut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kawasan zonasi perikanan berkelanjutan tradisional bagi masyarakat pesisir di Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Konsep ini memungkinkan masyarakat dapat mengakses ruang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam hal ini rumput laut. Di sini, masyarakat terbiasa membudidayakan rumput laut dengan metode dasar dan apung. Kedua pola ini terbilang sederhana dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Meski begitu, baik metode dasar dan apung sama-sama memiliki resiko bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan. Kalau yang di dasar, biasanya dia pasang di daerah lamun. Nah, kadang lamun itu bisa jadi masalah bagi mereka karena bersaing ya sama sesama tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi dan sebagainya, itu bersaing dengan lamun. Makanya kadang lamun itu malah dibersihkan, padahal satu ekosistem penting untuk perairan, untuk perikanan. Kemudian yang apung juga begitu. Terkadang jangkarnya itu menggunakan karang, memanfaatkan karang diambil untuk dijadikan jangkar. Nah, yang kemudian juga yang apung dia biasanya menggunakan botol-botol bekas. Kalau kita lihat kan memang dari sisi operasional cost-nya itu lebih murah daripada dia menggunakan pelampung yang harganya lebih mahal dan bisa jangka panjang. Tapi kalau ini dengan murah, dia bisa margin keuntungannya akan lebih besar. Nah, itu yang kita kontrol, terutama kalau yang botol-botol itu bagaimana pasca penggunaannya, tali juga begitu. Karena kalau setelah dipakai tidak hanya disebar begitu saja, ini dampak ke lingkungannya dan biota itu juga cukup besar. Tadi Pak di sini nggak tahu, ini kawasan konservasi nih Pak. Ini Sawu ini juga masuk kawasan konservasi. Kenapa? Selama ini, BKKPN Kupang berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya konsep budidaya ramah lingkungan. Para pembudidaya diajak untuk menggarap lahan tanpa harus merusak ekosistem yang ada. Berbagai kemitraan juga terjalin guna menemukan solusi dari permasalahan dari hulu hingga hilir. Keberlanjutan lingkungan di satu sisi dan kemandirian ekonomi masyarakat di sisi lainnya adalah perpaduan ideal dari konsep pemanfaatan kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu NTT. Kalau dari keinginan kami, pengelola kawasan, yang jelas karena ini komoditas unggulan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, dan kami dari Balai untuk selalu dipertanyakan manfaat ekonomi dari kawasan untuk masyarakat. Ya, ini salah satunya yang bisa kita perlihatkan, kita tunjukkan dengan itu tadi ramah lingkungan, dan kita harapkan juga apa yang dihasilkan, produk apapun, perikanan, budidaya, yang keluar dari kawasan konservasi kita harapkan punya label yang bagus, dan label itu bisa meningkatkan nilai harganya. Nah, kita harapkan seperti itu, tapi itu mungkin masih jangka panjang.
Salah satu strategi kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah pengembangan kawasan wisata bahari. Strategi ini bertujuan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya laut lewat pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Skema ini diterapkan di Pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang, wilayah Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Memiliki karakteristik pasir putih sepanjang sekira 1 km, Pantai Oesina atau Pantai Air Cina menjadi kawasan ekowisata bahari berbasis masyarakat lokal. Warga desa Lifuleo diajak untuk berperan aktif dalam pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Desa Lifuleo memiliki ekosistem penting seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove, serta merupakan wilayah migrasi paus dan lumba-lumba. Kawasan ini masuk dalam zona perikanan berkelanjutan tradisional, zona pemanfaatan, dan zona perlindungan paus dan lumba-lumba atau setasi. Mayoritas warga di 4 dusun yang ada di desa Lifuleo menjadikan rumput laut dengan sistem tali bentang sebagai mata pencaharian utama mereka. Secara kelembagaan, desa ini sudah memiliki badan pengurus wisata bahari dalam bentuk kelompok masyarakat sadar wisata. Nama saya Oktav Alexander Saketu. Pekerjaan sehari-hari pembudidaya rumput laut. Di samping itu saya dipercayakan sebagai ketua Pokdarwis sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 itu masih dalam jabatan Pokdarwis untuk mengelola tempat wisata di Oesina. Per 1 Januari 2018 sampai dengan sekarang kami sudah dirujuk masuk ke BUMDes. Saya masih kepala unit pariwisata di Oesina. Sehari-hari, Oktav dan para pembudidaya rumput laut lainnya memanfaatkan sampah, para-para, dan pelampung botol. Dengan area budidaya miliknya, Oktav dapat menghasilkan 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Dengan catatan, tidak ada gelombang besar atau penyakit yang kerap menyerang rumput lautnya. Karenanya, Oktav merasa amat terpukul ketika usahanya rusak total akibat terjangan masif badai seroja. Meski lahannya hancur diterjang badai, Oktav tidak ingin semangatnya turut porak-poranda. Bersama rekan-rekannya di kelompok sadar wisata desa Lifuleo, Oktav berupaya kembali mengangkat pamor Pantai Oesina sebagai destinasi ekowisata alternatif di wilayah Kabupaten Kupang. Di sini daya tarik terkait dengan tempat wisata Oesina, mungkin salah satu airnya sangat bersih sekali, air lautnya. Itu sangat bersih sekali, terus pasir putih yang indah, dan di sini ada dalam lingkup pekerjaan budidaya rumput laut. Jadi di sini pengunjung kadang datang ke sini kan bisa menikmati, mungkin waktu pulang bisa bawa oleh-oleh rumput laut. Di masa mendatang, Oktav tetap optimistis konsep ekowisata yang ditawarkan Pantai Oesina mampu mengangkat perekonomian warga desa Lifuleo. Begitu pula dengan budidaya rumput laut telah menjadi sumber penghidupan di sini. Dan ia sama sekali tidak memiliki rencana selain menjadi pembudidaya rumput laut sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada di Pantai Oesina. Saya akan menjadi pembudidaya rumput laut untuk selamanya karena bagi saya itu sangat menghidupkan sekali, membantu sekali kebutuhan masyarakat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua instansi pemerintah baik non-pemerintah yang sudah membantu kami di wisata Oesina, bahkan pembudidaya rumput laut di sini baik dari pemerintah desa, terus dari BKKPN dan semua instansi KKP yang sudah sangat membantu kami, dan
instansi lainnya yang mungkin tidak kami sebutkan. Terima kasih atas semua bantuan yang sudah merubah wajah Desa Lefoliakus di wisata Waisingan. Terima kasih. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kepulauan di Indonesia dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 km persegi. Tersebar di 22 kabupaten kota, luasan budidaya rumput laut di NTT mencapai 54.000 hektar dengan potensi produksi sekira 15 juta ton setahun. Dari jumlah tersebut, baru sekira 2 juta ton per tahun atau 13,2% yang bisa dieksploitasi. Sejak tahun 2019, pemerintah Provinsi NTT telah memberikan stimulan bibit rumput laut kepada 4.000-an lebih pembudidaya. Sedikitnya butuh investasi sebesar 1,2 triliun rupiah untuk mengeksploitasi seluruh potensi di Provinsi NTT. Pada tahun yang sama, untuk kali pertama, Provinsi NTT berhasil melakukan ekspor langsung rumput laut ke Argentina mencapai 25 ton. Hingga 2020, volume ekspor produk perikanan Provinsi NTT rata-rata sebesar 42,83% dan pemasaran antar pulau sebesar 219,8%. Ini potensi yang harus kita dorong dan kembangkan. Dari presentasi yang ada, itu presentasinya masih sangat kecil. Nah, padahal pada satu sisi kita berkeinginan untuk memberikan kontribusi dari sektor perikanan kepada nasional ini sangat besar. Misalnya contoh, kita pada saat ini kita baru mampu hanya menghasilkan 2 ton rumput laut, yaitu ke Argentina dan ke Filipina. Nah, saya kira ini kita harus dorong. Bagaimana padahal kebutuhan akan rumput laut begitu tinggi, luas cakupan wilayah kita yang bisa ditanami rumput laut dan bisa budidaya rumput laut ini begitu hebat. Nah, rumput laut yang ada juga ada kelas-kelas, ada warna yang coklat, ada merah, ada yang bentuk seperti anggur yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ini apabila terjadi kolaborasi sistem yang baik, maka diharapkan pasti NTT akan menjadi salah satu provinsi dengan menyumbang baik konsumsi ikan nasional maupun rumput laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berupaya mengembangkan bibit rumput laut hasil kultur jaringan dan akan terus melakukan improvisasi untuk varian jenis lain. Melalui penerapan teknologi sederhana dan mudah dipahami, kegiatan budidaya rumput laut berpotensi menyerap tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat pesisir sejalan dengan upaya menggenjot sektor usaha padat karya untuk memulihkan ekonomi nasional. Sekarang kita lagi upaya untuk membenahi semua sistem, sehingga sistem mulai dari hulu, on farm sampai dengan hilir, itu harus dalam satu mata rantai sistem yang baik. Sehingga kita bisa menghasilkan PAD tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan petani. Penerapan teknik kultur jaringan diharapkan dapat mendongkrak produksi rumput laut. Selain itu, pembangunan kampung dan sentra budidaya rumput laut diproyeksikan menjadi pusat ekonomi berbasis kepada komoditas unggulan yang ada di wilayah pesisir. Dukungan penelitian dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi keragaman jenis yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya daya saing produk rumput laut Indonesia. Kita harus melakukan dengan love. Ada kecintaan dalam diri kita untuk bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, dan bisa menjadi bagian daripada petani nelayan. Itu akan membuat lompatan-lompatan yang sangat signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Peran aktif pembudidaya, kontribusi penuh pemerintah pusat dan daerah, serta sinergitas para pemangku kepentingan adalah komposisi ideal menjaga keberlanjutan usaha agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh semakin kuat.
adalah kehidupan. Pada akhirnya, penerapan ekonomi biru dengan memanfaatkan sumber daya kemaritiman secara berkelanjutan akan menjadi maslahat bagi umat manusia.